Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang marahil tafsir. Marahil tafsir secara bahasa artinya periodisasi. Periodisasi tafsir dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu pada awal 1 Hijriah. Pada masa ini, Nabi mempunyai sifat dan karakteristik ada dua, yaitu bayan tafsir yang artinya penegasan makna, dan yang kedua bayan tafsir yaitu perincian makna. Adapun sumber tafsir pada masa ini ialah dari Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan sunnah atau hadis. Namun, menurut Mustafa Al-Maragi, penafsiran Al-Quran itu dapat berupa dengan sunnah qauliyah, yaitu sunnah perkataan, dan sunnah fi'liyah, yaitu sunnah perbuatan. Pada dasarnya, apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya ialah penafsiran pada masa sahabat. Mayoritas sahabat adalah bangsa Arab asli, sehingga mereka dengan mudah memahami Al-Quran dan mengetahui makna-makna Al-Quran dari segi kebahasaannya. Namun demikian, mereka juga terkadang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, ketika mereka mengalami kesulitan dalam permasalahan agama, maka mereka akan mendatangi langsung dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ijtihad ini dilakukan dalam upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan pada saat itu. Langkah-langkah yang dilakukan para sahabat untuk menafsirkan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, meneliti kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, merujuk kepada penafsiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menggunakan ra'yu atau ijtihad. Dan yang keempat, menjadikan ahlul kitab sebagai langkah penafsiran, karena sebagian isi Al-Quran sesuai dengan Taurat dan Injil dan mencakup ketentuan-ketentuan yang terdapat pada kitab sebelumnya. Karakteristik tafsir pada masa sahabat ada 5. Yang pertama, bersifat universal, dalam arti Al-Quran tidak ditafsirkan semuanya, hanya beberapa ayat tertentu saja. Yang kedua itu, penafsiran masih sedikit sebab masih menggunakan riwayat Nabi dan permasalahan umat pada saat itu belum serumit sekarang. Yang ketiga itu, membatasi penafsiran dan penjelasan secara makna dan belum muncul tolak tafsir. Yang keempat, belum ada pembukuan tafsir. Dan yang terakhir itu, penafsiran pada saat itu merupakan bentuk pengembangan hadis. Tokoh-tokoh mufasir pada masa sahabat ialah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Tokoh lainnya seperti Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Sabit, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penafsiran pada masa tabi'in. Tabi'in dapat dipahami sebagai orang yang bergaul atau bertemu dengan sahabat Nabi. Akan tetapi, pengertian ini masih terlalu umum untuk dipahami. Dalam pengertian lain, tabi'in mencangkup 3 hal. Yang pertama ada orang yang bertemu dengan Nabi dan sahabat Nabi, akan tetapi belum balik, dan setelah Nabi wafat baru meneruskan Islamnya hingga tabi'in ini wafat. Selanjutnya yang kedua ada orang yang tidak bertemu dengan Nabi semasa hidupnya dikarenakan jauh dengan Nabi atau Nabi sudah wafat, akan tetapi ia bertemu dengan sahabat Nabi dan memeluk Islam. Dan yang terakhir ada orang yang bertemu dengan Nabi namun dalam keadaan kafir, dan setelah Nabi wafat baru memeluk Islam. Selanjutnya adalah sumber penafsiran pada masa tabi'in. Muhammad Husain Az-Zahabi menjelaskan dalam karangannya yang berjudul Ilmu Tafsir apa saja sumber penafsiran Al-Quran pada masa tabi'in. Yang pertama itu ada Al-Quran. Sebagai seorang mufasir, tentunya tidak boleh menyeleweng dari sumber utamanya. Dan yang kedua ada penafsiran yang dikatakan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya. Yang ketiga ada penafsiran yang diriwayatkan oleh sahabat, karena sahabat adalah orang yang terdekat dengan Nabi semasa hidupnya. Dan yang terakhir ada ijtihad dan analisis yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para tabi'in dalam memahami penafsiran Al-Quran. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penafsiran pada masa tabi'in.
Pada masa tabi'in, tokoh-tokoh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Tobakoh Mekah, yang terkenalnya ada Muhammad bin Jabir atau bin Abi Robbah dan Ikrimah. Yang kedua ada Tobakoh Madinah, yang terkenalnya ada Zaid bin Aslam dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi. Dan yang terakhir ada Tobakoh Irak, yang terkenalnya adalah Alqamah bin Qais, Masruk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ciri dan karakteristik penafsiran pada masa tabi'in. Biasanya pada penafsiran-penafsiran tabi'in ini terdapat unsur Israiliyat karena banyak dari ahli kitab yang masuk ke Islam. Selanjutnya adalah tafsir menjadi terpelihara sebab riwayat dan pertemuan. Dan yang terakhir adalah sudah mulai munculnya perbedaan mazhab walaupun masih dibilang kecil dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Baik, materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh saya sendiri yakni berjudul Tafsir Era Selanjutnya atau Tafsir Era Pembukuan. Periode ini bermula dengan kodifikasi hadis secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Tafsir ketika itu ditulis bergabung dengan penulisan hadis-hadis dan dihimpun dalam satu bab seperti bab hadis. Walaupun tentunya penafsiran yang ditulis itu umumnya adalah tafsir bil ma'sur, ini dimulai dengan penyusunan kitab-kitab tafsir secara khusus dan berdiri sendiri, yang oleh sebagian ulama tafsir dimulai oleh Al-Farra dengan kitabnya Ma'ani Al-Quran. Yang pertama yakni ada masa pembukuan yang dimana dimulai pada akhir dinasti Bani Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Dalam hal ini, hadis mendapat prioritas utama pembukuannya meliputi berbagai bab. Sedang tafsir hanya merupakan salah satu dari sekian banyak bab yang dicakupnya. Pada masa ini belum dipisahkan secara khusus yang hanya memuat tafsir surat demi surat dan ayat demi ayat dari awal Al-Quran sampai akhir. Yang selanjutnya ini ada tafsir era modern. Pada fase terakhir adalah masa sekarang. Pada masa ini dapat dikatakan dimulai pada akhir abad ke-19 sampai saat ini dan mendatang. Penganut agama Islam setelah sekian lama ditindas dan dijajah oleh bangsa barat telah mulai bangkit kembali. Oleh sebab itu, terkenalah periode modernisasi Islam yang antara lain dilakukan di Mesir oleh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Dua orang yang disebutkan terakhir yakni Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho berhasil menafsirkan Al-Quran dengan nama kitabnya yaitu Tafsir Ma'anil Al-Quran, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Hakim atau dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Manar. Kesungguhan tafsir ini diakui banyak orang dan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan tafsir, baik bagi kitab-kitab tafsir yang semasa dengannya dan terutama bagi kitab-kitab tafsir yang terbit setelahnya. Cikal bakal tafsir Al-Quran yang lahir pada abad ke-20 dan 21 banyak yang mendapat inspirasi dari tafsir Al-Manar. Di antara contohnya ialah tafsir Al-Marawi, tafsir Al-Qasimi, dan tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Jauhari. Itulah pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam penjelasan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.